Haleluya, shalom yang ser-NJC, sorakan. Haleluya, seberapa banyak di antara kita yang siap bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi sorakan, haleluya. Haleluya, kembali lagi teman-teman, kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Setiap kita ada sampai saat ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kalian, bukan karena kalian masih muda, tetapi semua karena perkenanan Tuhan atas hidup kalian. Mari teman-teman, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau pejamkan mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami masih boleh beribadah ya Tuhan Yesus. Kami masih boleh mengangkat tangan kami Tuhan. Kami masih boleh ya Bapa bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Tuhan saat ini ya Bapa, kami mau siapkan hati kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Engkaulah satu-satunya Tuhan pribadi yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami saat ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari teman-teman, setiap kita yang siap bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Dengan imanmu, dengan penuh sorak-sorai bersama saya kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Seberapa banyak di antara kita yang percaya kita punya Allah yang dahsyat, boleh lambaikan tangan kalian. Kita mau sama-sama bersyukur sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh yeah. Mari semuanya tepuk tangan di atas kepalamu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di
salah. Oh, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Anak muda sorakan. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang bersuka cita sekali lagi tanpa musik. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, sorakan. Haleluya teman-teman. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Tidak dengan tangan hampa kita datang di hadirat Tuhan. Teman-teman boleh siapkan persembahan teman-teman. Boleh memberikan persembahan lewat nomor rekening yang sudah disediakan di layar live streaming ini. Dan teman-teman juga boleh melakukan QR code untuk memberikan persembahan. Mari teman-teman, kita mau memberikan persembahan dengan sepenuh hati kita, sebab kita tahu setiap kita ada sampai saat ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya, kami menyembah Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, ada kesukaan yang besar Tuhan sediakan atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan setiap kami pengharapan yang baru hanya daripada-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau siapkan persembahan kami ya Bapa. Kami mau memberikan persembahan kami. Dan Tuhan, kami juga mau siapkan hati kami saat ini. Kami mau masuk ya Bapa ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebab kami tahu Engkaulah setiap ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Mari teman-teman dengan segenap hati mau angkat pujian. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh, karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Oh,
tinggal. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Oh, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. We worship you, Jesus. We worship you, oh Lord. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari angkat ucapan syukur. Sebab Dialah yang disembah selamanya. Selamanya. Kau saja Allah yang layak disembah. Oh, ya dalam mari teman-teman bangkitkan rohmu saat ini di hadapan Tuhan. Mari kita mau sama-sama lebih lagi bermazmur untuk Yesus. Kita mau sama-sama lebih lagi menyanyikan setiap ucapan syukur kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami lebih lagi menyembah-Mu Yesus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau terlebih dahsyat. Terima kasih Yesus. Mari saat ini kita mau bawa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus saat ini. Mengangkat tangan artinya engkau berserah atas kehidupanmu. Mengangkat tangan artinya engkau berserahkan masa depanmu saat ini. Jangan khawatir teman-teman. Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau terus berkata Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang setia atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan boleh izinkan terjadi atas kami. Kami percaya Tuhan waktu-Mu adalah yang terbaik atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami boleh bersorak-sorai, kalau kami boleh memuji nama-Mu Tuhan, kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, setiap puji-pujian ini menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang Bapa boleh kami dengarkan, boleh bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian, pengagungan, hormat hanya kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Mari teman-teman kita yang siap sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari ya umat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, terima kasih kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, terima kasih tangan ini masih kuat kami angkat di dalam hadirat-Mu yang kudus. Sungguh kami mau berkata semua bukan karena kuat dan gagah kami,
Tapi semuanya hanya karena kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Tuhan, biarlah tempat di mana kami menonton siaran online ini, mengadakan ibadah online ini, biarlah boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Setiap kamar, setiap rumah boleh open heaven, di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami butuh hadirat-Mu, kami butuh Engkau. Peluk anak laki-laki dan anak-anak perempuan-Mu, kuatkan, teguhkan, hibur yang susah, bangkitkan yang sedang putus asa. Curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Bapa, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi semua sahabat-sahabat youngster. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Youngster Maneli, apa kabarnya? Kakak percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Katakan amin. Dengar youngster, Tuhan Yesus tetap berkuasa. Katakan amin. Tuhan Yesus tetap dahsyat. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dengar, COVID-19 tidak punya efek apa-apa terhadap Tuhan. Dengar, Tuhan tidak pernah terkejut. Tuhan nggak pernah bingung. Tuhan nggak pernah nggak ngerti, nggak tahu mau melakukan apa. Ya, kenapa? Karena segala sesuatunya ada di atas kehendak Tuhan. Segala sesuatunya ada di dalam rencana Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan tetap berkuasa. Tetapi manusia yang terbatas, manusia yang tidak berdaya terhadap COVID-19. Itu sebabnya youngster Maneli, gak bosan-bosan ya, kakak juga mau bilang gini, stay at home. Katakan amin. Stay at home. Firman Tuhan bilang begini, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Dengar, kalau kamu bosan, terus kamu keluar, kamu nongkrong, kamu jalan-jalan, kamu ada di kerumunan, dengar, engkau sombong. Engkau sombong. Tapi firman Tuhan bilang, diberkatilah mereka yang rendah hati. Pada masa-masa ini, ayo, taati pemerintah, taati pemimpin rohanimu, dan jaga keluargamu. Katakan amin. Jangan sampai membawa sesuatu kedukaan bagi keluargamu. Betul, engkau masih muda, ya. Imunitasmu kuat, antibodimu akan pulih. Betul. Tetapi kalau sampai virus itu ada dalam tubuhmu, jangan lupa di rumah ada popo, ada ama, ada kungkung. Dan antibodi mereka, ada orang tua kalian, antibodi mereka mungkin tidak sekuat kamu. Ya, youngster Maneli, stay at home. Tetapi mari dengar, walaupun stay at home, tetap produktif. Katakan amin. Ya, dengar, ini bulan Mei. Belum waktunya liburan. Belum waktu. Kalau liburan kita jalan-jalan. Ya, ini belum waktu liburan. Tetap study from home. Katakan amin. Belajar. Ya, kalau perlu pelajari 1-2 tingkat yang di atas kamu. Jangan begitu pelajaran kamu selesai, nonton, main game. No. Pelajari sesuatu yang lebih di atas kamu. Ya, yang kuliah Fakultas Ekonomi, ayo belajar pelajaran desain, ya, belajar programming, belajar bahasa asing, perlengkapi dirimu supaya ketika pandemi ini selesai, dengar baik-baik, engkau akan muncul sebagai pemenang. Amin. Ya, manfaatkan waktu-waktu ini, ya, dengan bijaksana dan persiapkan dirimu untuk jadi pemenang. Nah, mari yuk. Hari-hari ini, ya, kita baru hari Kamis kemarin kita memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga. Mari kita refresh sedikit ya. Kita refresh sedikit. 30 tahun lamanya. Ketika umur 30 Tuhan Yesus mulai mengumpulkan murid-murid. Dan dia mulai melayani. Ya, 3,5 tahun dia kumpul bersama murid-muridnya. Mungkin ada yang bilang gini, wah baru 3,5 tahun. Saya udah belasan, udah puluhan tahun pelayanan di gereja. Jangan lupa, kalau kita pelayanan di gereja itu seminggu sekali. Ya, kita ke gereja itu seminggu sekali. Ya, paling mentok 2-3 kali dalam seminggu gitu ya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus ngikut Tuhan Yesus 3,5 tahun tiap hari. Ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka jalan, ya, mereka istirahat bersama Tuhan Yesus dari kota ke kota. Nah, mari dengar, pemuritan itu seumur hidup. Katakan amin. Ya, seumur hidup, bukan tergantung mood kita,
bukan kalau lagi seneng kita ibadah ya. Lalu dalam masa pandemi ini kemudian ada yang mulai begini, bosan dengar khotbah main hop melulu, cari dah gereja yang lebih keren. No, dengar, justru pada masa-masa ini Tuhan melihat kesetiaanmu. Katakan amin. Nah yuk, yang kakak mau sharing, kita refresh, kita balik sedikit ya. Tuhan Yesus di kitab Matius 18. Mari perhatikan ketika Tuhan Yesus mulai mengumpulkan murid-muridnya, 12 murid. Lalu di Matius 16 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 sampai ke-25. Judulnya adalah pemberitahuan pertama tentang pemberitaan Yesus dan syarat mengikut Dia. Mari yuk, dengar kita baca firman ini, suara kuat, kuping dengar suara sendiri. Katakan amin. Ya, jangan tidur-tiduran. Youngster, ini walaupun ibadah online, ini ibadah. Biarlah kita beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Nah, dengar ayat yang ke-21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, dengar ayat yang ke-21 ini udah dahsyat. Ya, Yesus bilang bahwa Dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Berapa banyak di antara kita tahu bahwa tafsiran teologia tentang Yerusalem itu adalah rumah tangga, ya, keluarga yang paling dekat. Dan lalu Yesus mengatakan begini, di Yerusalem Ia akan menanggung banyak penderitaan. Ya, berapa banyak yang saat ini dalam masa PSBB ini, betul engkau sudah mau kabur dari rumah, engkau mau ngekos sendiri. Kenapa? Karena engkau nggak betah, engkau berantem dengan orang tuamu. Ya, kenapa? Karena PSBB-nya kelamaan. Ya, udah mulai tambah lagi. Minggu pertama engkau coba damai sama orang tuamu. Minggu kedua, ya udah mulai bisa duduk bareng. Minggu ketiga mulai berantem. Minggu keempat mulai tawuran. Minggu kelima udah begini. Mending gua sekolah, mending gua kuliah, mending gua kerja. Jangan. Youngster Maneli, pada momen-momen ini, dengar, Yeremia Generation harus bangkit. Biarlah semua Youngster Maneli, engkau menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah membawa damai. Dengar, bantu papa mamamu. Papa mama sedang mengalami kesulitan. Toko nggak bisa buka, pekerjaan nggak bisa, pemasukan tidak seperti biasanya. Tetapi uang semesteranmu, cicilan rumah, uang listrik, uang air, tetap jalan seperti normal. Ya, dengar, biarlah engkau yang menghibur, engkau yang menguatkan. Ma, jangan berantem melulu. Pa, bukankah firman Tuhan bilang burung di udara Tuhan pelihara? Burung, Pak. Bukankah kita lebih dari burung? Ya, nanti bisa ditambahin gitu ya. Nggak ada burung yang dikasih bahasa roh sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih kita bahasa roh. Berarti kita lebih berharga dari burung. Katakan amin. Tapi jangan lupa, Youngster Maneli, ngomongnya juga jangan, ingat, itu kita ngomong sama orang tua. Ya, tetap dengan sopan. Nah, dengar, Tuhan berkata, kemudian di ayat yang berikutnya, lalu ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dengar, berapa banyak orang Kristen punya pemahaman yang kurang tepat. Betul Yesus berkuasa, betul Yesus adalah El Shaddai, betul yang mencukupi, betul Dia adalah Yehova Rafa, sang penyembuh, betul banyak julukan yang lain lagi. Lalu kita berpikir bahwa ikut Tuhan Yesus semuanya akan aman. Ikut Tuhan Yesus, no. Tuhan bilang, sebentar lagi nanti akan tiba masanya aku akan ditangkap, lalu menderita dan dibunuh. Lalu Petrus berkata, Guru, hal itu tidak akan terjadi kepadamu karena engkau orang baik. No, dengar baik-baik. Lalu Yesus berkata begini, Enyahlah engkau iblis. Ya, jadi salah satu pengajaran yang kurang tepat itu adalah begini. Kalau ikut Tuhan semuanya aman. Kalau ikut Tuhan semuanya beres. No, mari dengar. Sering kita berkata begini, kalau kita sakit, Tuhan harus sembuhin saya dong. Kalau saya bangkrut, Tuhan harus buka cek. Tuhan harus siapin dana. Ya, lalu Tuhan harus bawa saya ke sorga. Pertanyaan saya, Dia Tuhan atau pembantu kita?
Camkan ini baik-baik. Camkan ini baik-baik. Ayat yang berikutnya, Tuhan bilang begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan mendapatkan. Tuhan bilang begini, mau ikut aku? Sangkal diri. Waktu kamu kesel, waktu kamu mau banting pintu, waktu kamu mau tonjok tembok, waktu kamu mau keluar naik motor ngebut malam-malam, sangkal diri. Katakan amin. Waktu engkau marah dengan orang tua, engkau berharap orang tua, kalau papa gak minta maaf, gua gak akan ngomong. Sangkal diri. Belum pikul salib. Kalau pikul salib itu sampai berdarah-darah. Ya dengar, sangkal diri. Dan ketika engkau menyangkal dirimu, ketahuilah, engkau sedang mengikut Tuhan. Tuhan Yesus itu tinggal di sorga. Semua hotel paling bagus yang ada di Batam, yang ada di seluruh dunia, tidak akan menyaingi sorga yang mulia. Ya, di sorga yang melayani Tuhan Yesus bukan pelayan, bukan robot, malaikat udah putus jauh sama kita. Tetapi Yesus mau sangkal diri. Dia lahir di sebuah kandang. Ya, berapa banyak di antara kita kadang kita itu agak melo ya. Merasa miskin, merasa susah, merasa paling menderita. Merasa orang lain gak ada yang ngerti. Tapi saya mau bilang ini, youngster, sesusah-susahnya, semiskin-miskinnya kita, gak ada yang lahir di sebuah kandang hewan. Tapi waktu Yesus lahir, tidak ada kain bersih, tidak ada air hangat, tidak ada spring bed, yang ada jerami yang gatal. Ya, ketika Tuhan Yesus hidup sebagai anak tukang kayu, bukan cukong kayu, bukan laupan kayu, dan dia tidak pernah mengeluh. Oh, berkata bangganya saya ikut Tuhan Yesus. Saya percaya semua juga bangga ikut Tuhan Yesus. Katakan amin. Yuk, sangkal dirimu. Youngster Manili, sangkal dirimu. Jangan berantem. Jangan berantem sama koko. Lepaskan pengampunan atas cici, atas dede. Ya, aduh kurang ajar nih adek. Lepaskan pengampunan. Ya, sangkal diri, pikul salib. Maka kita mengikut Tuhan. Lalu di Matius 21. Mari lihat ini baik-baik. Matius 21 ayat 19 sampai 20. Ya. Di dekat jalan ia melihat pohon ara. Lalu ia pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Mari saya ulangi. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat itu tercenganglah murid-murid lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara ini sekonyong-konyong menjadi kering? Kebayang ini Matius 21 loh. Berarti murid-murid udah ngelihat lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, yang mati dibangkitkan. Mereka udah lihat 5 roti 2 ikan. Ternyata begitu lihat pohon ara kering, kaget mereka. Berapa banyak di antara kita sudah melihat mujizat demi mujizat. Tapi ternyata pengenalan kita akan Tuhan terkadang masih kurang. Kenapa? Karena sering kali Tuhan yang kita kenal itu hanya untuk kepentingan kita, untuk keperluan kita. Seringkali Tuhan yang kita butuhkan adalah Tuhan mencukupi kebutuhan kita daripada kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Lalu Tuhan berkata kepada pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah selamanya lagi. Kenapa? Karena pohon itu tidak berbuah, daunnya doang yang lebat. Tangkap ini baik-baik, tangkap ini baik-baik. Pertama, Tuhan pengen hidup kita berbuah. Katakan amin. Tuhan sudah memberkati, Dia memberkati kita lebih dari cukup. Amin. Tuhan memberkati kita dari sekolah, waktu sakit Tuhan sembuhin. Ya, Tuhan kasih kampus yang terbaik. Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik. Tuhan kasih pasangan hidup. Tuhan pelihara sampai hari ini. Engkau pelayanan, engkau dipercayakan. Tuhan sudah beri yang terbaik. Ya, ketika kamu sedih Tuhan hibur. Ketika kamu ada dalam kekelaman, dalam intimidasi, Tuhan bela. Lalu, mana buahnya kita? Pertanyaannya, mana buahnya kita? Dengar, benarkah hidup kita
berguna bagi sesama kita. Dengar, sesuatu yang cukup unik adalah pohon berbuah tidak pernah untuk dirinya sendiri. Pohon cabai nggak pernah ngerasain pedesnya cabai. Wah, saya seneng banget ada di Indonesia gitu ya. Ada cabai hijau, ada cabai merah, ada cabai keriting, ya, ada andaliman, ya, ada ulek, ya, ada dabu-dabu. Wah, luar biasa. Kalau di luar negeri, merica doang. Paling pedes Tabasco, gitu ya. No. Cabai itu, pohon cabai nggak pernah merasakan pedesnya buah cabai itu. Pohon durian dia nggak pernah makan durian. Dia bingung kali ya. Ini buah gua gede, duri, berat. Tapi orang nungguin. Diambil pula, rebutan, mahal pula. Berarti begini, ketika Tuhan berbicara tentang pohon, dengar, hidupku bukan aku lagi, tapi melainkan Kristus. Ya, hidup kita bukan melakukan kehendak kita. Pada awalnya, yes. Pada awalnya mungkin kau bilang gini, Tuhan sembuhin saya. Tuhan sembuhin. Tuhan pulihkan hubungan papa mama. Tuhan lakukan. Tapi selanjutnya, begitu kita maju lebih dalam lagi ikut Tuhan, Tuhan ingin hidup kita berguna bagi sesama. Katakan amin. Ya, berguna bagi orang tuamu. Berguna bagi kakak dan adikmu. Berguna bagi rekan-rekan di gereja. Berguna bagi kemanusiaan. Katakan amin. Tuhan melayani selalu dari sisi kemanusiaan, sisi kesehatan, sisi kebutuhan, ya, sisi penolakan. Tuhan selalu lakukan untuk kepentingan manusia. Pertanyaannya, Tuhan Yesus bisa kasih 5 roti, bisa kasih makan 5.000 laki-laki. Kenapa dia nggak buka restoran aja? Kalau dia buka restoran kan enak, udah jadi bos besar. Ya, Tuhan Yesus bisa jalan di atas air. Kenapa dia nggak buka ferry pelayaran, ya, pariwisata? Laku tuh. Nah, Tuhan Yesus bisa sembuhin orang. Kenapa dia nggak bangun rumah sakit? Pasti dapat cuan besar. Semua akan ke rumah sakit yang dibuat sama Tuhan Yesus. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tinggal pasang tarif. Enggak. Kenapa? Tuhan berikan itu gratis. Dia Tuhan yang baik. Katakan amin. Bersyukur nggak kita punya Tuhan Yesus? Yuk renungkan ini baik-baik. Mana buah kita? Jangan tuntut. Papa nggak pernah ganti handphone. Papa nggak pernah ganti motor. Papa nggak pernah sayang. Jangan tuntut. Mama cerewet nuntut doang. Pengerja gereja, Pak Gembala juga maunya. Jangan nuntut. Katakan amin. Tapi cek, sudahkah hidup kita berbuah? Udah hal yang paling sederhana dalam kitab Galatia, 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya. Dan ditutup dengan pengendalian diri. Katakan amin. Pengendalian diri. Ya. So balik lagi, sama. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan pikul salib. Lalu Matius 26. Matius 26 kembali. Mari lihat ini baik-baik. Ikut Tuhan itu nggak selalu seperti yang kita bayangkan. Kita seringkali gembala sidang kita, ya, saya percaya gembala sidang, gembala rayon, Bapak Gembala juga, ya, di Menhop sudah berkata bahwa akan tiba, ya, transformasi akan dimulai dari titik terendah, ya. Tuhan akan goncangkan langit dan bumi ini. Kita udah sering baca, ya, tetapi kita nggak pernah, kita amin-aminkan, tapi kita nggak pernah sungguh mempercayai. Itu sebabnya ketika COVID-19 muncul, semua kaget. Semua kaget. Padahal firman sudah diajarkan berulang-ulang. Ya, Pak Niko pernah bilang, udah aminin aja. Nggak amin juga pasti terjadi. Dan sekarang terjadi. Matius 26 ayat 1 dan 2. Judul pemberitahuan tentang keempat penderitaan Tuhan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Youngster, kebayang nggak? Tuhan Yesus itu sudah 4 kali ngomong sama murid-muridnya. 4 kali ngomong bahwa akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Akan terjadi sesuatu yang tidak enak. Tuhan udah ngomong sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Diulang. Bukankah Bapak Gembala sidang kita, Pak Niko juga bilang gini, udah aminin, nggak diaminkan juga pasti kejadian. Ya, transformasi akan terjadi dari titik terendah. Ya, langit dan bumi akan digoncang.
Tetapi kita sering aminkan tanpa kita percaya. Itu sebabnya ketika COVID-19 muncul, banyak yang kaget. Wah, kok jadi begini? Harus begini. Padahal sebenarnya sudah diajarkan dari masa lalu. Nah, lalu dengar baik-baik. Kamu tahu, dan setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan dan disalibkan. Ini detail banget loh. Detail banget. Ayat yang ke-30. Mari lihat ini. Sesudah menyanyikan pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun dan Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang iman. Karena sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tapi sesudah itu aku akan bangkit. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus berkata begini, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata yang sama. Dengar baik-baik. Youngster, seringkali kita merasa yakin banget. Kalau lagi on fire, selama-lamanya saya akan melayani. Saya nggak akan mundur. Lagi on fire. Sekali Yesus tetap Yesus. Kakak berdoa dalam nama Yesus, biarlah sungguh benar, Youngster Maneli, kita akan sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Biarlah kita akan selama-lamanya tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Tetapi akan tiba masanya di mana kita akan kaget. Kita akan shock. Murid-murid ketika melihat Yesus ditangkap, ya, lalu disiksa dengan penderitaan yang sangat tidak manusiawi. Iman mereka shock. Itu sebabnya apa yang terjadi? Ketika Yesus di Via Dolorosa, semuanya hilang. Kecuali Yohanes. Yohanes tetap menyertai perjalanan Yesus. Yohanes temenin mamanya Yesus. Kadang kita bingung ya. Kayaknya yang paling powerful, yang paling kelihatan gitu ya. Banyak strategi, itu adalah Petrus. Ya, Petrus juga termasuk salah satu murid yang sangat dipegang sama Tuhan Yesus ya. Dipercaya sama Tuhan Yesus. Yohanes, kita bingung kah? Yohanes pelayanannya apa? Nyanyi? Mungkin kagak. Khotbah? Udah pasti enggak. Petrus tuh yang jago untuk khotbahnya gitu ya. Dia seorang pendoa, kayaknya juga biasa-biasa aja. Kan ada Yakobus dan sebagainya. Tetapi justru terkadang yang biasa itu yang lebih setia. Tetapi kakak nggak mau bilang begini. Kakak cuma bilang gini, yang biasa ataupun yang luar biasa, biarlah engkau sama-sama setia. Katakan amin. Ya, yang punya talenta banyak dan yang mungkin engkau biasa-biasa aja, biarlah engkau tetap setia. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Katakan amin. Ya, dengar. Lalu di Matius 26 ayat 56. Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah ada yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri ketika peristiwa Getsemani. Padahal Petrus baru bilang begini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu 11 murid juga bilang, semuanya bilang, iya, kita juga nggak akan. Tapi tetap dengar, walaupun salah, Tuhan tetap sayang sama kita. Katakan amin. Lalu kita tahu sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika dia bangkit, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya. Katakan amin. Saya rasain hadirat Tuhan turun kuat banget. Oh, Rabasya. Dengar, Tuhan gak marah sama murid-muridnya. Walaupun sering kita ngomong A, tapi kita lakukan B. Kita punya tekad, tapi gugur di tengah jalan. Youngster, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus datengin Thomas. Padahal Thomas sudah bilang, sebelum aku cucukkan tangan. Tuhan Yesus sayang kepada murid yang udah jalan pulang ke Emmaus.
Tuhan Yesus bukannya marah begini, wah udah pulang, ketahuan, ya udahlah. Enggak, Tuhan Yesus berjalan bersama mereka. Sampai mereka bilang begini, bukankah waktu kita ngobrol bersama orang itu, tiba-tiba kita bersemangat. Semangat kita itu karena Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan sayang. Yuk, yang sudah gak mau ke gereja, yang kecewa, mungkin kau mengalami kedukaan, mungkin kau mengalami pemutusan hubungan kerja, kakak gak tahu. Atau kau berdoa untuk orang yang kau kasihi, tetapi ternyata orang yang dikasihi, doanya tidak terjawab. Banyak hal kita bisa menjadi kecewa. Tapi mari dengar baik-baik. Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Katakan amin. Tuhan Yesus sayang. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14. Yohanes 14 dia bilang begini. Ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yang tertangkap ini ayat favorit kakak. Dengar, Tuhan tidak ciptakan engkau untuk meratapi nasib. Tuhan tidak ciptakan engkau untuk kalah. Tuhan tidak ciptakan engkau untuk menderita. Tuhan ciptakan engkau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan lebih besar lagi. Katakan amin. Lebih besar lagi. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus bilang dalam Matius 28, oleh sebab itu, pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Ajarkanlah mereka. Ya, Tuhan bilang pergi, ajarkanlah mereka. Lalu di kitab Markus 16 penegasan. Dikatakan ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Lalu berapa banyak di antara kita bilang gini, Kak, mungkin Pak Pendeta itu 2019 kita bisa. 2019 kita bisa kunjungan ke rumah sakit. Tapi sekarang nggak bisa. Kenapa? Sekarang ada COVID-19. Sekarang ada PSBB. Sekarang kita semua harus stay at home. Dengar baik-baik. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yang Maneli baca ini baik-baik. Yohanes 14 ayat 16. Tetapi aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dengar, Tuhan bilang begini, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong itu? Ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dengar, Tuhan akan ajarkan. Katakan amin. Jangan takut. Tuhan akan bukakan pekerjaan yang baru, bidang yang baru. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Lalu mengingatkan kepadamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan, dan apa yang kuberikan tidak sama dengan dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Dengar, Tuhan kasih Roh Kudus. Tuhan kasih Roh Kudusnya. Dengar, Tuhan gak pernah tolak. Tuhan gak pernah tolak. Walaupun engkau menjauh, walaupun engkau kecewa, engkau mulai mundur perlahan-lahan, mundur dari pelayanan, lalu enggak ibadah lagi. Ya momen-momen kayak ini kamu bisa bilang, iya saya online kok, tapi sebenarnya kamu enggak ikut. Bisa. Tapi dengar, Tuhan tetap sayang. Tuhan bilang ini, itu sebabnya aku akan minta seorang penolong yang lain. Dengar, ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, lalu dia bilang, jadikan segala bangsa. Pergi, ajarkanlah. Tanda-tanda ini akan menyertai. Murid-muridnya mungkin ngelihat sambil takut. Tuhan, saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngusir setan. Tuhan, saya nggak bisa doain orang sakit. Yang bisa itu dulu Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, aku akan mengutus penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Dengar, kita ada di 10 hari masa menantikan Pentakosta. Katakan amin. Youngster, bertobat, balik kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kakak cuma mau bilang begini,
1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya. Ketika engkau bertobat dari jalan-jalanmu yang jahat, ya, engkau enggak kotori matamu, engkau enggak kotori telingamu, mulutmu engkau mulai jaga, ya, lalu engkau mulai baca firman dan lakukan, bukan cuma baca, kau baca firman dan kau lakukan. Dengar ini baik-baik, youngster, maka tubuhmu menjadi bait Allah. Ketika tubuhmu menjadi bait Allah, roh Allah tinggal di dalamnya. Dan ketika roh Allah tinggal di dalamnya, dengar baik-baik, engkau akan lakukan perkara-perkara yang besar. Engkau akan lakukan perkara-perkara, engkau akan lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Dengar, Yeremia Generation, youngster, kakak tahu, generasi Yeremia sangat mahir di sosial media. Pakai sosial mediamu bukan untuk yang negatif. Pakai sosial mediamu bukan untuk pornografi. Pakai sosial mediamu bukan untuk meratapi nasib. Tapi pakai sosial mediamu untuk amanat agung. Katakan amin. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Ini masanya. Dengan sosial mediamu, engkau akan tembus bukan cuma Batam, bukan cuma Sumatera, tapi seluruh Indonesia. Bukan cuma seluruh Indonesia. Engkau bisa sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau ada temanmu yang di Singapura, berarti engkau sudah bisa memberkati yang sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Kakak sangat exciting. Dan kakak tahu Tuhan akan bangkitkan kita semua. Dan Tuhan akan pakai kita semua. Oh rabasyana karabalaba. Mari kita doa bersama-sama yuk. Oh rabasyikita labalaba. Oh rabasyana karaba. Mari yang sarmenali, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Oh rabasyana karabalaba. Curahkan kasih, curahkan anugerahmu. Curahkan kasih, curahkan anugerahmu. Tuhan, saat ini aku berdoa ya Tuhan. Tuhan, bangkitkan yang lemah. Oh rabasyana karaba. Youngster, kalau ada yang sedang sakit, ayo taruh kedua tanganmu di dada. Taruh kedua tanganmu di dada. Ataupun kamu, anggota keluargamu ada yang sakit. Taruh kedua tanganmu di dada. Oh rabasyana karaba. Yang sedang takut, yang sedang khawatir, taruh kedua tanganmu di dada juga. Oh rabasya, yang semuanya sedang baik-baik, mari angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Oh rabasya, karena kami mohon belas kasihanmu. Tuhan, kami mohon, Tuhan berkati. Tuhan, tolong sahabat-sahabat kami, tolong saudara-saudara seiman kami. Oh rabasya, kami berdoa di dalam nama Yesus. COVID-19, diam! Tenanglah, resesi ekonomi, diam, tenanglah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. COVID-19 kami minta lemah dalam nama Yesus. Kau tidak berdaya, kau tidak boleh menginfeksi anak-anak Tuhan, kau tidak boleh menginfeksi orang Indonesia. Tuhan, kami berdoa dari ujung kepala sampai ujung kaki, darah Yesus, darah bilur Yesus sempurna, membasuh, menyembuhkan, memulihkan. Oh rabasyada, tidak ada infeksi, tidak ada gagal pernafasan, paru-parumu bersih dalam nama Yesus. Imunitasmu bangkit sebagaimana imanmu bangkit di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh rabasyada karabalaba, dengar, engkau tidak akan mati, engkau tidak akan sakit, engkau tidak akan mati, melainkan engkau akan hidup dan menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Kau akan hidup dan mengajarkan tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat. Oh rabasyada karabara. Tuhan, kami berdoa untuk yang sedang takut, Tuhan, peluk anak-anakmu, peluk ya Tuhan. Tuhan, peluk, pulihkan ya Tuhan. Oh rabasyada karabara. Damai sejahtera dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir, mengalahkan semua ketakutan, mengalahkan setiap logika. Oh rabasyada, jangan takut. Dengar ya, Papa sayang sama kamu. Papa sayang sama kamu. Papa di sorga sayang sama kamu. Jangan takut, Tuhan peluk, pulihkan, bangkitkan rohmu yang ada di dalam setiap anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk youngster Maneli. Tuhan. Setiap tahun hamba boleh berjumpa dengan mereka. Tapi tahun ini mungkin gak bisa ya Tuhan. Tapi aku percaya Bapa, Engkau selalu ada bagi mereka. Roh Kudus, Engkau selalu ada. Pada masa penantian Pentakosta ini, curahkan Roh Kudus. Oh rabasyadakar, bangkit youngster Maneli. Bangkit anak-anak perempuan dan anak-anak laki. Bangkit dalam nama Yesus.
Tuhan ciptakan kalian bukan untuk menderita. Tuhan ciptakan kalian bukan untuk menikmati hidup. Tuhan menciptakan kalian untuk melakukan amanat agung. Dengar, di luar sana banyak yang butuh Tuhan. Banyak yang dalam kesulitan. Oh, biarlah engkau produktif. Biarlah engkau melayani Tuhan. Walaupun stay at home. Walaupun di rumah. Engkau akan tetap melayani dan memuliakan dan menolong banyak orang. Tuhan, aku berdoa untuk para pemimpin, para pembina. Oh, Rabasyada, kekuatkan, jagai ya Tuhan. Jagai Tuhan, jagai. Oh, Rabasyada, beritahu kepada kami apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, biar kami para pemimpin boleh jaga, boleh jadi kakak yang baik bagi adik-adiknya. Oh, Rabasyada, terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan kasih, curahkan anugerah. Makasih ya Tuhan, makasih. Tuhan, biar kami semua, selamatkan keluarga kami, selamatkan papa mama, selamatkan saudara-saudara kami, selamatkan keluarga besar kami. Tuhan, dari Yerusalem, biar kami boleh melayani. Tuhan, biar kami boleh menjadi sahabat papa mama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku tahu Engkau akan lakukan pekerjaan-Mu yang dahsyat bagi youngster Maneli, bagi gerejamu yang ada di Manhope ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sertai terus ya Tuhan. Jagai iman, jagai kekudusan. Tuhan, biar kami boleh mengampuni. Biar kami boleh tetap melakukan firman Tuhan. Kumohonkan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin.